Saudara, tema kita adalah satu tema yang istimewa. Cara bertahan di puncak sukses. Saudara, sudah pasti saya akan memulai dengan bagaimana bisa sukses. Saudara, karena tema ini adalah satu tema di mana akhir zaman, satu, hidup kita ada di dalam bahaya. Itu yang pertama untuk akhir zaman. Kita tidak bisa mengentengkan fenomena alam yang bakal terjadi, ataupun juga peperangan, karena memang Alkitab mengatakan dunia akan diakhiri dengan peperangan dan fenomena alam. Dua hal ini akan menggocoh seluruh dunia dan akan membuat kiamat. Itu sebab kalau kita masih hidup sampai pada waktu tersebut, pada momen yang berbahaya tersebut, saudara, maka saudara yakin, saudara harus percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saudara dan masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Tetapi juga pada firman ini saya akan menyiapkan diri kita bila mana, katakan bila mana, saya harus meninggal lebih dahulu. Ya, saudara, sudah pasti ini sesuatu yang istimewa. Saudara, kalau saudara ke satu tempat di pantai dan ingin diving, menyelam, saudara belum pernah atau baru 1-2 kali, maka saudara akan di-coach. Saudara akan di kursus singkat. Bagaimana menggunakan itu masker oksigen, bagaimana saudara hanya boleh bergerak yang bagaimana, gerak yang apa yang tidak boleh. Ya saudara, berapa lama saudara boleh berada di dalam. Ada seutas tali yang memimpin saudara. Kalau saudara ada apa-apa, saudara tarik talinya, maka datang pertolongan kepada saudara. Saudara, itu dengan hati ingin saudara menyelam. Ingin melihat pemandangan alam di bawah laut, ya, ikan-ikan, tanaman-tanaman, dan lain sebagainya. Saudara, keinginan saudara, dan saudara membayar resiko, betul apa tidak? Ya saudara, hidup ini juga demikian. Ketika kita ingin sesuatu yang istimewa, maka itu berisiko. Itu sebab firman ini akan memberi kepada kita semua bagaimana Tuhan membawa kita untuk naik ke puncak. Pada apa? Pada kriteria dan proporsi yang saudara dan saya sudah miliki dalam hidup ini. Contoh, proporsi itu apa? Kalau saya lulusan SMP atau SMA, maka saya tidak boleh minta gaji 1 bulan 30 juta. Saudara, kalau saudara lulusan luar negeri, bergelar banyak, saudara boleh minta 100 juta. Saya tidak boleh iri. Itu namanya proporsi, sesuai. Ya saudara, porsi saya apa? Porsi saudara apa? Jadi saya harus, kalau saya porsinya itu umpamanya saya tadi katakan, saya lulusan SD atau SMP saja. Saudara, Tuhan bisa membuat saya sukses. Bisa apa tidak? Bisa, siapa bilang tidak bisa? Jadi saudara harus besar hati. Makanya nanti saya tulis kesuksesan ini adalah proporsional. Saudara, jadi kalau saudara mempunyai sesuatu kemampuan yang besar, proporsi saudara juga bisa mencapai puncak. Tetapi kalau saudara dan saya tidak punya, kita juga bisa mencapai puncak kita. Saudara, jangan kecil hati bahwa dunia ini hanya dikuasai oleh mereka yang mampu dan yang pintar. Tidak, saudara. Tetapi dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang rohani. Katakan, orang-orang yang rohani saja akan bisa menguasai. Jadi saudara mesti tahu pelajaran kita pagi ini, kalau kita sudah sampai di puncak keberhasilan, apa yang saudara idamkan, apa yang saudara doakan, Tuhan memberi. Saya boleh katakan saudara ada pada top level saudara. Saudara jangan serakah, jangan minta lebih lagi. Alkitab mengatakan, janganlah kamu lupa dan janganlah kamu meminta lebih daripada batasnya, saudara. Tetapi kita semua bisa sampai pada top kita masing-masing. Ibu rumah tangga, bapak yang bekerja, anak-anak muda, lulusan dari mana saja, atau mungkin bahkan yang tidak lulus sekalipun, boleh berharap untuk sampai pada puncaknya. Tuhan tidak membatasi kemampuan seseorang. Tuhan akan bekerja bersama kelemahan seseorang. Bukan dia bekerja dengan kekuatan dan kemampuan seseorang. Dia bekerja di dalam kelemahan saya, di dalam kelemahan saudara.
Beda kan? Saudara, beda. Itu sebab kalau saya dan saudara mempunyai beberapa jenis kelemahan yang tidak mungkin, yang sangat berat, yang kita anggap, aku pasti kalah ini persaingan di dalam duniaku ini, dalam dunia usaha, aku hanya akan menjadi budak saja, aku hanya menerima recehan saja. Saudara, engkau harus buang itu pikiran. Katakan, saya harus buang pikiran tersebut. Karena bagi Tuhan, justru menolong orang yang lemah, bukan yang kuat. Saudara, dan ini yang harus saudara dan saya perhatikan. Itu sebab bicara soal di puncak sukses, saya harus berbicara tentang bagaimana seorang dengan proporsinya, katakan saya tidak mampu, tapi saya bisa mencapai puncak sukses saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, jadi saudara jangan punya pikiran, ya aku nerima begini aja. Dia yang pasti akan berhasil. Karena dia ada yang membiayai dia belajar, ada yang membiayai dia dagang. Saudara yang kekasih, saudara dan saya, pada waktu kita mengakui dan merasa tidak mampu, itulah saatnya kemampuan Tuhan diberikan kepada saudara dan kepada saudara dan kepada saya. Katakan, ini luar biasa. Dalam nama Yesus, saya akan meraihnya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ada dua buah ayat yang luar biasa. Saya ingin kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Semua katakan, tidak terbatas kuasa Allah. Saudara, kita sering menyanyikan lagu ini kan? Tetapi saya ingin supaya semua saudara mengetahui dengan jelas, tidak terbatas kuasanya. Kalau membawa saudara untuk sampai pada puncak saudara sesuai proporsi saudara, dia mampu. Amin. Dia mampu. Itu sebab saudara harus punya keyakinan ini dalam hidup saudara. Mari kita akan membaca bersama dari Yesaya 58 ayat 5 dan ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Katakan, ini luar biasa. Hanya Roh Kudus membuat saya bisa seperti ayat ini. Saudara, itu sebab sekali lagi saya katakan, Tuhan hanya membantu orang yang merasa lemah, tidak mampu. Orang yang sudah merasa mampu ditinggal oleh Tuhan. Jadi di sini kita tahu bahwa sisa umur hidup kita harus di dalam satu penyerahan diri, bahwa kita lemah, bahwa kita bodoh, bahwa kita tidak mampu. Maka kita akan dibikin kuat, mampu, penuh dengan kuasa Allah. Amin. Itu cara Tuhan bekerja. Katakan, itu cara Tuhan bekerja. Saya mau menyesuaikan cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Amin. Jadi saudara mesti tahu, tinggalkan kesombongan, kecongkaan, merasa bisa dan merasa lebih dari yang lain. Tuhan hanya akan memilih orang yang rendah untuk ditinggikannya. Katakan, ini luar biasa. Saudara, saya bilang luar biasa apa? Susahnya. Luar biasa susahnya merendahkan diri. Padahal saudara mampu, padahal saudara bisa. Tapi saya dan saudara harus merendahkan diri. Ini luar biasa susahnya. Tetapi disinilah keluar biasaan Allah akan mempahalai kita, akan memberi kepada kita segala yang kita belum pernah bisa dapat dengan kehebatan, dengan kelebihan kita tersebut. Tuhan akan justru memberi pada waktu kita merendahkan
diri. Amin. Itu sebab para kekasih, kita harus bisa caranya masuk di dalam puncak kita masing-masing. Setelah itu nomor 2, bagaimana kita mempertahankan. Jangan sebentar di atas diberkati luar biasa, bisa melakukan mujizat Tuhan, tetapi kemudian kita runtuh. Saudara, itu bukan maunya Tuhan. Saudara, itu sebab kita harus menyiapkan diri kita untuk perkara-perkara ilahi. Katakan perkara ilahi, perkara rohani yang harus terjadi pada sisa hidup saya. Saudara, agukkan kepala ke samping dan tanya, apakah yakin bahwa kita akan bisa? Tanya. Langsung dijawab, bisa apa tidak? Bisa. Saudara, sisa umur hidup kita harus bisa. Katakan, sisa umur saya harus bisa sesuai kehendak Tuhan. Ya, dan ini adalah hal yang istimewa. Para kekasih, mari kita akan melihat. Dalam ayat 8 disebutkan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Terangmu akan merekah seperti fajar. Kedua, dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi di sini kita melihat rahasianya seseorang yang ingin mendapatkan puncak kesuksesan dalam hidupnya pada usia berapapun, sudah tua sekalipun, atau masih terlalu muda sekalipun. Rahasianya adalah lebih dulu menerima fajar yang merekah dari Tuhan, yaitu kebenaran firman. Katakan kebenaran firman. Adalah fajar pagi yang menerangi hidup saya. Ya, dan yang kedua, lukamu akan sembuh dengan segera. Saudara, jadi siapa yang berluka? Yang berluka dan bisa luka adalah manusia. Saya dan Anda manusia yang fana, manusia yang tidak kekal, manusia yang hanya sementara, manusia yang ada pada darah dan daging. Saudara, kita bisa terluka, hati bisa hancur, bisa luka. Saudara, tetapi di sinilah Tuhan mau melakukan lebih dahulu. Ini adalah satu fondasi yang Tuhan mau garap lebih dahulu. Terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan sembuh dengan seketika, dengan segera. Lukamu akan pulih dengan segera. Jadi inilah yang Tuhan ingin. Dari sini kita bisa menerima kesuksesan sampai pada puncak hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan baik-baik firman ini. Karena ini luar biasa. Hal yang pertama, kau kuat dan menang saat menderita dan menerima pencobaan. Sebab apa? Sebab ayat yang ke-9, kebenaran di barisan depanmu dan kemuliaan di barisan belakangmu. Ayo tangan saudara. Kebenaran di barisan depan saya. Sekali lagi semua. Kebenaran di barisan depan saya. Yang merintis jalan saya. Yang mendahului saya. Dan harus saya utamakan. Baru kemudian kemuliaan barisan belakang saya. Yang akan mengikuti saya seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa bukan? Kebenaran di barisan depanmu dan kemuliaan di barisan belakangmu. Saudara, saya mau tanya, saudara ada di mana? Saudara ada di mana? Di tengah-tengah, saudara diapit. Saudara, karena di depan saudara adalah kebenaran, yaitu firman, dan di belakang saudara adalah kemuliaan, berkat-berkat, dan segala kesuksesan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, Perjanjian Lama sudah memberikan desain hidup saudara. Katakan, desain hidup saya sudah sejak dahulu kala.
saya tidak perlu merubahnya. Hanya menuruti firman-Nya, desain ini akan terjadi dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah arsitek hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Jadi desain ini yaitu saudara, engkau akan, kemuliaanmu akan mereka seperti fajar. Lukamu akan sembuh, akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu. Kemuliaan barisan di belakangmu. Ini sudah didesain oleh Tuhan. Setiap kita mempunyai desain, draft, blueprint, ya, gambar biru daripada apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, saudara. Sehingga masing-masing kita, bangunan hidup kita indah, bentuknya berbeda, tetapi sama indah dan mulianya. Amin. Saya ingin saudara membayangkan bahwa hidup saudara seperti Tuhan membangun bangunan buat saudara. Dialah desainernya, dialah insinyurnya yang membuat saudara dan saya bisa terbangun dengan baik. Jadi jangan berusaha dengan apapun yang saudara miliki untuk mendesain hidup saudara dan hidup saya sendiri. Kita akan terjebak di dalam rasa bahwa kita mampu dan kita luar biasa. Itu tidak boleh. Anakku, serahkan, biar aku mendesain, biar aku yang mengerjakan, membiayaimu sampai berdiri puncak kesuksesanmu. Dan kau harus pertahankan apa yang aku akan beri dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi para kekasih, seringkali kita mau mendesain hidup kita sendiri. Apa yang menurut aku baik, apa yang menurut aku bisa, apa yang aku kepingin. Saudara, bukan berarti saudara tidak boleh punya keinginan. Siapa bilang? Boleh punya keinginan, tetapi saudara menyerahkan pada desain daripada Tuhan, maka akan jadi bagus. Amin. Saudara membangun rumah, lebih baik menabung dulu. Jangan tergesa-gesa, karena hasilnya pasti jelek. Bangunannya pasti tidak kuat. Tetapi kalau saudara mempunyai cukup keuangan, saudara mempunyai cukup modal, saudara mempunyai cukup kemampuan, saudara berkonsultasi dengan ahli bangunannya, insinyur sipilnya, arsiteknya, saudara, maka saudara mendapat satu blueprint, satu gambar cetak yang bagus dengan banyak detail. Semakin banyak lembarannya dari gambar kerja ini, saudara punya bangunan berarti semakin rumit, semakin mahal, semakin istimewa. Saudara, seringkali saya dan saudara menerima rencana Tuhan, baru halaman pertama kita sudah sombong dan kita sudah merasa cukup. Tuhan, terima kasih, sudah cukup ini Tuhan. Ketika Tuhan membangunnya cukup sederhana. Tetapi kalau saudara dan saya mempunyai banyak penyerahan diri, waktu yang lebih banyak untuk mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita, maka Dia akan menggambarkan, Dia akan mendesainkan, Dia akan menghitungkan segala bentuk dan detail dari bangunan hidup kita. Dan itu mungkin berlembar-lembar, saudara, tetapi tidak apa-apa. Kalau saya dan saudara mempunyai rancangan dan dari Tuhan yang lebih banyak, hasilnya, suksesnya indah. Katakan, bila saya memiliki rancangan damai sejahtera dari firman Tuhan, semakin banyak bangunan hidup saya semakin indah, semakin kuat sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, jadi di sini kita melihat betapa pentingnya saudara menyerahkan diri kepada Dia yang mampu. Saudara, membangun gereja Panembahan pasti beda dengan membangun rumah biasa. Pasti beda dengan membangun pabrik. Pasti beda dengan membangun hotel.
pasti beda dengan membangun pasar. Saudara, bangunan ini berpuluh-puluh lembar draftnya. Saudara, belum lagi detail gambar kerjanya. Saudara, banyak sekali. Kenapa? Karena setiap sudut itu mempunyai beberapa lembar gambar kerja. Sudut ini, sudut di mana ada trap-trap ini, saudara, itu sangat rumit sekali. Simpel pertemuan penulangan-penulangan dari besi-besi beton yang sangat rumit. Itu gambar kerjanya banyak sekali. Orang yang tidak pintar ataupun arsitek yang tidak pintar, insinyur yang tidak pintar tidak bisa memikirkan gambar ini. Terlalu rumit. Udah aku tidak mau. Aku mau cari yang gampang aja. Dapat duit cepat. Saudara, berbeda. Itu sebab kalau saya dan saudara lebih banyak, katakan bila saya lebih banyak menerima pengajaran firman, detail desain hidup saya lebih banyak. Jelas, saudara. Detail desain hidup saudara. Bukan cuma, ya ini Timothy Roy, aku hidupi, kata Tuhan. Udah, sekedar begitu saja. Saya dikasih makan sehari 3 kali. Saudara, apakah cukup demikian saja? Saya harus membutuhkan detail-detail dari hidup saya. Saudara, Tuhan mendesain tiap detail dari hidup saya. Saudara, sehingga hidup saya boleh indah dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang serampangan dan sembrono. Asal aku dibaptis, asal aku percaya Tuhan Yesus, selesai, mati masuk sorga. Saudara, siapa tahu masuk neraka. Apa sebab? Karena dia tidak mau digambar dengan detail. Dia tidak mau taat dan menantikan Tuhan untuk bekerja di dalam hidupnya. Saudara, itu sebab Tuhan ingin supaya kita mempunyai gambar kerja yang jelas, yang detail. Untuk kita berserah kepada Dia, kita tahu hasilnya pasti luar biasa. Amin. Pasti. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau Dia mengatakan kebenaran di barisan depan, berarti firman harus diutamakan. Baru kemudian seperti tadi ilustrasi saya, cerita saya, saudara, tentang membangun bangunan yang rumit dan bagus, baru kemudian kemuliaan di belakang kita. Baru kemudian kita menikmati, kita bisa mengicipi, kita bisa merasakan betapa grandeur, betapa hebat, betapa megahnya perbuatan Allah. Membuat saudara sukses, itu betapa megahnya. Saudara, bukan karena saudara, tapi karena Dia. Katakan, bukan karena saya, tetapi karena Yesus, desainer hidup saya, yang menggambar pola hidup saya hingga detailnya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya panjang lebar perlu menjelaskan ini. Karena orang menjadi sukses bukan begitu aja mendadak. Begitu mendadak runtuh juga. Pasti. Karena tidak ada desainnya, tidak ada gambar kerjanya, tidak ada draftnya. Saudara, bagaimana asal mau dibangun saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus sangat detail. Untuk membangun Gereja Panembahan ini, saya mendedel duel, merombak sama sekali satu tiang. Satu tiang pancang itu rombak, didedel terus berhari-hari. Ada kira-kira 2 minggu beberapa orang tukang mengerjakan, menghabisin satu tiang yang salah. Saya berkata, bongkar. Saya tidak mau terus. Saudara, apa sebab? Karena tidak sesuai dengan gambar kerja. Tidak sesuai dengan insinyurnya yang membuat. Saudara, tidak boleh, materialnya boleh sama. Semennya, batu, kericaknya, pasirnya, sama-sama dari Merapi. Saudara, besi-besi betonnya sama, ukurannya sama, dari pabrik
besi yang bagus, terbagus di Indonesia, Cilegon. Saudara, Krakatau Steel. Tetapi salah di dalam merangkai, saudara. Dan tidak bisa saya katakan, aduh, sudah terlanjur tanggung sekali. Ini satu tiang berapa juta ini. Saudara, 27 tahun yang lalu. 1 juta itu uang banyak. Saudara, 27 tahun yang lalu. 1 juta pada waktu itu sama kira-kira dengan 200 juta sekarang. 200 juta lebih. Saudara. Dedel, bongkar. Saudara. Apa sebab saya tahu? Karena saya dari teknik sipil. Kalau ini saya teruskan, ini bangunan bisa miring. Jadinya miring. Karena satu lumpuh tidak punya kekuatan. Saudara, itu sebab apa yang Tuhan mau beri kepada saya dan kepada Anda, itu harus kita yakini. Bahwa Dia akan membawa aku pada puncak kesuksesan. Bila mana, katakan bila mana saya taat pada Tuhan. Bila saya salah pada bangunan hidup saya, Tuhan akan merombaknya dan membuatnya baru kembali. Dalam nama Yesus, saya pasti terbangun luar biasa pada sisa hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara nurut kepadanya. Mungkin saudara merasa, aduh, saya harus setia kepada Tuhan. Saya Bible study, pendalaman Alkitab harus datang. Setidaknya saya harus ikut secara live streaming. Saya harus ada. Ya, saudara, saya selalu menganjurkan. Kenapa? Karena saudara mesti tahu. Tuhan akan membangun orang yang percaya kepada kebijakan dan kemampuannya. Siapa orang itu? Semua orang percaya, semua orang Kristen percaya. Kuasa darah Yesus, kuasa di dalam nama Yesus, kuasa dari Roh Kudus. Semua orang Kristen percaya bahwa Dia hebat dan Dia dahsyat. Tetapi tidak semua akan dibangun. Apa sebab? Karena dia tidak sesuai dengan firman. Itu sebab kalau saudara ingin sampai pada puncak sukses saudara, pada usia berapapun tidak masalah. Maka saudara perlu lebih banyak menerima pengajaran firman dalam hidup saudara. Diam-diam Dia sedang mendesain dan membangun buat kita. Sebab kalau saya dan saudara menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Dia akan melanjutkan juga programnya, kerjanya untuk membangun kita sampai mencapai puncak sukses kita. Amin. Haleluya.